Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sultan Hadinur dengan NIM 8202241. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum agraria, di mana saya akan menjelaskan definisi hukum agraria dan hukum agraria kolonial. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi agraria. Dalam terminologi bahasa, agraria berasal dari beberapa bahasa, yaitu dari bahasa Latin yang diambil dari kata ager dan agrarius. Ager berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius berarti perladangan, persawahan, atau pertanian. Dalam bahasa Inggris pula, agraria diambil dari kata agrarian, yang diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Definisi agraria dalam UU PA juga ditemukan di Indonesia sebagai turunan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu menurut pasal 1 ayat 2. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Itu menurut pasal 1 ayat 4 junto pasal 4 ayat 1. Dalam arti luas, pengertian agraria. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, dan lain-lain. Itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kekayaan alam yang terkandung di dalam air adalah ikan-ikan dan lain-lain. Kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perikanan. Pengertian agraria dalam UU PA hakikatnya adalah sama dengan pengertian ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dalam UU PA dicakup dengan pengertian agraria sebagaimana mestinya yang disebutkan dalam TAP MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang dinyatakan bahwa sumber daya agraria atau sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baik, saya akan menjelaskan definisi hukum agraria menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Subekti menyatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pola wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Menurut Profesor E. Utrecht menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang lain, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang mengurus masalah agraria. Menurut Profesor Budi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaidah
kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hukum agraria kolonial. Hukum agraria kolonial itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan dan sebagian lainnya dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai akibat politik dari pemerintahan jajahan itu, hukum agraria lama bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan hukum adat di samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas hukum barat, dan bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Selain mengembangkan politik di kolonial di bidang agraria, dikembangkan pula oleh pemerintah Hindia asas domain dalam hukum pertanahan. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan eigendomnya, maka tanah tersebut adalah tanah negara. Pernyataan domain ini tercantum dalam pasal 1 Peraturan tentang Agraria. Sejak Indonesia resmi menjadi jajahan Belanda, praktis kondisi hukum khususnya perdata sudah bersifat dualistis. Di samping hukum adat yang merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi, maka bagi golongan penduduk penjajah Belanda berlaku hukum perdata barat atau hukum yang mereka bawa dari negara asalnya. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat terdapat di dalam hukum adat tentang tanah dan air yang bersifat intern, yang memberikan pengaturan bagi sebagian besar tanah di negara. Sedangkan hukumnya tidak tertulis. Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah. Kalau pernah didaftarkan hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya. Hukum agraria adat ini melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Sedangkan hukum agraria barat sendiri adalah keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Burgerlich Wetboek yang bersifat ekstern, yang memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi. Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan telah dikodifikasikan sebagai KUHPER. Tanah-tanah barat umumnya sudah didaftarkan dengan bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti hak secara yuridis sebagai bentuk kepastian hukum. Hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ciri pokok politik hukum agraria kolonial adalah mendominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Eksploitasi kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Diskriminasi nampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Dependensi masyarakat jajahan terhadap penjajah. Baik, saya akan menjelaskan hukum dan politik pertanahan masa kemerdekaan sebelum lahirnya UU-PA. Setelah Indonesia merdeka, maka sumber hukum agraria dituang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proklamasi kemerdekaan memiliki arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial. Yang kedua,
Bangsa Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Dalam menyusun hukum agraria nasional membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar saat ini. Baik, saya akan menjelaskan sejarah penyusunan UUPA, yang dimana ada Panitia Agraria Jogja pada tahun 1948 hingga 1951. Panitia ini berkedudukan di Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 1948. Setelah itu dilanjutkan oleh Panitia Agraria Jakarta pada tahun 1951 hingga 1956. Panitia ini berkedudukan di Jakarta yang dibentuk pada tahun 1951 setelah pembubaran Panitia Agraria Jogja. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh Panitia Agraria Suwajo. Panitia Negara Urusan Negara Agraria ini diketusi oleh Suwajo yang pada akhirnya dikenal dengan Panitia Suwajo. Rancangan Sunarjo melanjutkan rencana undang-undang yang dibuat oleh Panitia Suwajo. Rancangan Sunarjo ini berdiri pada 1958 hingga 1959. Rancangan Sajarwo pada tahun 1959 hingga 1960. Disusun kembali rancangan Undang-Undang Pokok Agraria oleh Rancangan Sajarwo dan disetujui oleh Kabinet pada tanggal 1 Agustus tahun 1960. Baik, selanjutnya ada tugas-tugas Panitia Agraria Jogja. Tugas Panitia Agraria Jogja ini yaitu meniadakan asas domain dan pengakuan hak ulayat, mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak milik, mengamati dan menyelidiki keterkaitan kepemilikan hak atas tanah oleh orang asing di negara-negara lain, mengadakan penetapan luas minimum tanah yang diusulkan sebesar 2 hektar are untuk di Jawa, menetapkan luas maksimum kepemilikan tanah di wilayah Jawa diusulkan 10 hektar are untuk Jawa, sedangkan daerah lain masih dalam pengkajian. Menganjurkan untuk menerima skema hak-hak atas tanah, mengadakan pendaftaran hak usaha hak milik. Baik, selanjutnya ada usulan-usulan Panitia Agraria Jakarta, yaitu mengadakan batas minimum pemilikan tanah yaitu 2 hektar, dengan mengadakan peninjauan lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya hukum adat dan hukum waris, mengadakan ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah yaitu 25 hektar untuk satu keluarga. Yang dapat memiliki tanah pertanian kecil hanya penduduk WNI, tidak dibedakan antara warga negara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanian kecil. Bangunan hukum untuk pertanian rakyat yaitu hak milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai. Dan ada pengaturan hak ulayat sesuai dengan pokok-pokok dasar negara dengan undang-undang. Baik, saya akan menjelaskan tentang Panitia Suwajo. Panitia yang dibentuk tahun 1956 telah menghasilkan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang berisi 1. Pengakuan hak ulayat, 2. Asas domain diganti hak menguasai negara, 3. Dualisme hukum dihapuskan, 4. Ketentuan hak-hak atas tanah, 5. Hak milik hanya diberikan kepada WNI, 6. Penetapan batas maksimum dan minimum tanah, 7. Pengusahaan atas tanah yang dimiliki, 8. Pendaftaran tanah, 9. RUU yang dibuat didasarkan pada UUDS 1945. Baik, ada rancangan Suharjo, melanjutkan rencana undang-undang yang dibuat oleh Panitia Suharjo. Rencana Undang-Undang Pokok Agraria Sunarjo disetujui oleh Dewan Menteri dan diajukan kepada DPR pada tahun 1958. DPR selanjutnya membentuk panitia ad hoc untuk membahas rencana Undang-Undang Pokok Agraria secara yuridis, mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap serta memberikan usulan dalam rencana Undang-Undang Pokok Agraria. Baik, ada rancangan Sajarwo. Pada tanggal 5 Juli 1959,
badan konstitusi di negara kita melalui dekret presiden kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka rancangan Sunarjo yang masih berdasarkan pada UUDS dan materinya belum sesuai dengan yang diharapkan ditarik kembali. Setelah disempurnakan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dianjurkanlah rancangan UUPA yang baru oleh Menteri Agraria Sadjarwo. Itulah sebabnya rancangan ini disebut dengan rancangan Sadjarwo. Rancangan ini kemudian disetujui Kabinet Inti dalam sidangnya pada tanggal 1 Agustus 1960. Pada tanggal 24 September 1960 disetujui oleh DPR gotong royong dan disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang kita kenal sekarang sebagai UUPA. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.